Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Kisah Nabi Zakaria menjadi tauladan bagi masyarakat dan umat Islam di dunia. Kesabarannya dan keuletannya dalam menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penantian keturunan selama 100 tahun sangat menarik untuk kita ketahui. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu untuk menghidupi keluarganya. Hal ini dibuktikan dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, Nabi Zakaria merupakan seseorang tukang kayu. Hadis riwayat Muslim 4384 serta Ibnu Majah 2141. Nabi Zakaria merupakan nabi termasyhur yang ialah generasi dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nama istrinya ialah Al-Yahbi, yang berasal dari keluarga Nabi Harun alaihissalam. Nama lengkap istri Nabi Zakaria merupakan Ilyasya binti Fakut bin Kabil. Nabi Zakaria serta istrinya yang bersama generasi Nabi kemudian mempunyai anak yang pula diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Nabi, ialah Nabi Yahya. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria pula berfungsi selaku pelindung dari Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Dia merupakan wali dari Hekal. Cerita yang lain menimpa Nabi yang tidak terhitung jumlahnya bisa kalian temukan pula pada novel cerita para Nabi, karya Imam Ibnu Katsir yang ialah seseorang ulama besar yang mempunyai pengabdian besar dalam melindungi kemurnian riwayat serta sumber referensi yang sahih dalam menuliskan karyanya. 1. Nabi Zakaria alaihissalam menjaga Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam merupakan wujud yang melindungi, mengurus, serta menjaga Maryam, ibunda Nabi Isa. Dia menjaga serta melindungi Maria bersama istrinya. Bapak kandung Maryam bernama Imran atau ulama Bani Israel yang pada dikala itu menghadiri Nabi Zakaria buat menitipkan anak perempuannya, ialah Maryam. Sebaliknya bunda kandung Maryam merupakan Hannah binti Fakuts yang pula ialah kerabat dari Nabi Zakaria. Maryam diurus serta dirawat oleh Nabi Zakaria serta istrinya semenjak Maryam masih kecil. Walaupun bukan anak kandung, Maryam diperlakukan dengan baik dan penuh kelembutan serta kasih sayang. Wujud kasih sayang kepada Maryam salah satunya merupakan membuatkan tempat beribadah spesial buat Maryam di Baitul Maqdis atau saat ini dinamakan Masjidil Aqsa. Ruang spesial buat Maryam melaksanakan ibadah yang dibuatkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam bernama mihrab. Perihal tersebut menjadikan Nabi Zakaria selaku orang awal yang tercatat dalam membuat mihrab. Pada dikala kedatangan Maryam di keluarga kecil Nabi Zakaria, waktu itu Nabi Zakaria masih belum mempunyai generasi dari hasil pernikahannya dengan Al-Yahbi. 2. Cerita dakwah Nabi Zakaria. Diceritakan Nabi Zakaria alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi yang diutus buat mengembalikan akhlak Bani Israel di Palestina yang banyak melaksanakan dosa besar semacam kezaliman dan kemaksiatan, kemungkaran serta mengganti agama yang diajarkan oleh Nabi Musa. Inti dari dakwah Nabi Zakaria tersebut merupakan menyeru kepada kalangan Bani Israel buat bertobat serta mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kalian baca pada novel Nabi Zakaria alaihissalam. Aktivitas dakwah Nabi Zakaria dipusatkan di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis merupakan tempat di mana kuil dari Nabi Sulaiman alaihissalam sempat didirikan. Karakteristik dari dakwah Nabi Zakaria merupakan kelemah lembutan. Dia juga populer mempunyai adab buat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lemah lembut. Walaupun dalam proses dakwah Nabi Zakaria sering menjumpai kesusahan serta jalur buntu,
tetapi dia lumayan disegani serta dihormati oleh kalangan Bani Israel dan masyarakat, sebab watak serta tutur kata dia yang alim serta bijaksana. Cobaan yang diberikan oleh Allah terhadap dakwah Nabi Zakaria merupakan dia yang tidak kunjung mempunyai keturunan, sementara itu umur Nabi Zakaria serta istrinya dikala pada momen tersebut Nabi Zakaria sangat pilu serta bimbang tentang keberlanjutan dakwah yang dia jalani apabila tidak mempunyai keturunan pria. Maryam selaku anak angkat Nabi Zakaria pada dikala itu pula tidak bisa meneruskan jejak dakwah dia disebabkan Maryam merupakan seorang wanita. Nabi Zakaria beserta istrinya tidak sempat berputus asa dalam berdoa serta meminta keturunan kepada Allah buat diberikan generasi. Dia berdoa dengan penuh kelembutan serta penghayatan. Salah satu isi doa yang dihaturkan Nabi Zakaria AS berbunyi, serta sangat, saya takut terhadap kerabatku sepeninggalku. Sementara itu istriku seseorang yang mandul. Hingga anugerahilah saya seseorang anak dari sisimu, yang hendak mewarisi saya serta mewarisi dari keluarga Yakub, serta jadikanlah ia, ya Tuhanku, seseorang yang diridai. Lantun Nabi Zakaria dalam doa dia cocok yang ada dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 4-6. Doa yang lain yang dipanjatkan ialah Robi habli miladunka zuriatan tohibatan inaka sami, udu, a. Dan artinya, ya Tuhanku, berilah saya dari sisi Engkau seseorang anak yang baik. Sebetulnya Engkau maha pendengar doa. Quran Surat Al-Imran ayat 38. Tidak sempat henti doa yang dipanjatkan Nabi Zakaria serta istrinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikarunia seseorang keturunan anak. Begitu gigih perjuangannya dalam memperoleh generasi guna meneruskan syiar dakwah Nabi Zakaria. Walaupun banyak sekali olokan yang tiba kepada Nabi Zakaria alaihi salam apalagi dari kaumnya sendiri ialah kalangan Bani Israel. Berkata kalau mereka tidak yakin doanya hendak dikabulkan oleh Allah. Cerita lengkap menimpa Nabi Zakaria. Sampai sesuatu kala, keajaiban serta mukjizat mendatangi keluarga kecil Nabi Zakaria. Pada dikala itu turun malaikat Jibril buat menemui Nabi Zakaria serta memanggil dia yang dikala itu lagi salat di mihrab. Mendengar berita yang diinformasikan malaikat oleh malaikat Jibril tersebut, Nabi Zakaria sontak sangat kaget serta bergembira. Nyatanya walaupun istri Nabi Zakaria merupakan seseorang yang mandul serta mereka sudah menggapai umur senja, nyatanya Allah membagikan mukjizat dengan mengabulkan doa mereka. Nabi Zakaria yang masih tidak yakin kemudian memohon tanda-tanda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam yang tertulis dalam Al-Quran pesan Maryam ayat 10. Ya Zakaria mengatakan, ya Tuhanku, berilah saya sesuatu ciri. Allah berfirman, tandamu yakni engkau tidak bisa bercakap-cakap dengan manusia sepanjang 3 malam. Sementara itu engkau sehat. Quran Surat Maryam ayat 10. Bagi tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menerangkan tentang tanda-tanda yang memulai hendak datangnya apa yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT kepada Nabi Zakaria alaihis salam. Maryam 11. Hingga ia keluar dari mihrab mengarah kaumnya. Kemudian ia berikan isyarat kepada mereka. Bertasbihlah kalian pada waktu siang dan waktu petang. Quran Surat Maryam ayat 11. Nabi Zakaria berikutnya mengucap syukur kepada Allah selaku wujud terima kasih sebab doanya sepanjang ini yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehabis itu lahirlah seseorang balita pria yang soleh pada satu saat sebelum Masehi yang bernama Yahya.
Yahya yang ialah anak kandung salah satunya dari Nabi Zakaria AS serta istrinya kemudian pula dinaikkan oleh Allah SWT jadi seseorang nabi. Nabi Yahya pula ialah salah satu dari 25 nabi yang harus dikenal serta diimani oleh umat muslim. Nabi Yahya alaihissalam dilahirkan ke bumi dalam waktu yang bersebelahan dengan momen kelahiran Nabi Isa alaihissalam anak dari Siti Maryam. Tetapi sebagian riwayat menerangkan bila kelahiran Nabi Yahya tersebut merupakan mendahului 3 bulan daripada kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kala Nabi Yahya mulai beranjak berusia, dia diajak oleh Nabi Zakaria buat berdakwah bersama kepada kalangan Bani Israel. Nabi Zakaria serta Nabi Yahya pula bersama-sama dalam melawan Raja Herodus yang ialah penguasa Bani Israel serta bertabiat zalim, tidak iman kepada Allah serta keji. 3. Kematian Nabi Zakaria alaihissalam. Riwayat mengatakan bila Nabi Yahya alaihissalam berangkat meninggalkan dunia terlebih dulu saat sebelum disusul oleh Nabi Zakaria. Pemicu kematian Nabi Yahya merupakan dibunuh oleh orang suruhan Herodia. Raja Herodia mempunyai kemauan serta hasrat buat menikahi anak wanita tirinya, ialah Herodia. Perkawinan tersebut ditentang oleh Nabi Yahya disebabkan tidak cocok dengan hukum agama Taurat. Herodia juga tidak terima atas penentangan Nabi Yahya terhadap perkawinan yang hendak dikerjakannya. Dia juga menyuruh Herodus buat menewaskan Nabi Yahya. Nabi Yahya juga ditangkap, dipenjara, serta dibunuh cocok permintaan Herodia. Kala berita kematian Nabi Yahya hingga ke kuping ayahandanya, ialah Nabi Zakaria serta mengenali kalau Allah sudah menghukum pembunuhnya dengan mengubur mereka secara hidup-hidup. Hingga berikutnya Nabi Zakaria juga melarikan diri mengarah suatu kebun di Baitul Maqdis. Kala dalam ekspedisi menyelamatkan diri serta melewati pepohonan, tidak disangka pepohonan tersebut memanggil Nabi Zakaria serta membuka diri buat dimasuki selaku tempat persembunyian dari Nabi Zakaria. Tetapi sayangnya, terdapat iblis yang memandang serta mengenali tempat persembunyiannya Nabi Zakaria tersebut. Iblis juga memotong kain pakaian Nabi Zakaria serta menemui orang-orang yang lagi mencari Nabi Zakaria sambil menampilkan potongan pakaian Nabi Zakaria tersebut. Sontak, kala melihatnya, orang-orang tersebut memohon iblis buat berikan ketahui posisi persembunyian dari Nabi Zakaria. Setelah ditunjukkan oleh sang iblis, mereka langsung menghantam tumbuhan tersebut memakai kapak sampai terbelah jadi 2. Nabi Zakaria juga wafat dunia serta Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar kalangan Bani Israel atas kematian Nabi Zakaria dengan metode menewaskan para pembesar mereka serta tentara dan ratusan orang Bani Israel. 4. Mukjizat Nabi Zakaria. Secara bahasa, mukjizat berasal dari kata mukjiz, yang mempunyai makna melemahkan ataupun mengalahkan. Mukjizat merupakan keajaiban ataupun kejadian luar biasa sampai susah dijangkau oleh ide manusia yang terjalin pada diri Nabi serta Rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap nabi serta rasul oleh Allah dianugerahi mukjizat buat menampilkan kalau mereka merupakan orang pilihan atau karunia yang Allah berikan buat menerima wahyu serta menyebarkannya agama kepada kaum-kaum yang ingkar serta zalim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria serta istrinya membaktikan diri mereka semasa hidupnya buat mengurus serta melindungi Baitul Maqdis atau yang biasa disebut Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis ialah tempat ibadah aset dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang pula digunakan oleh Nabi Zakaria buat tempat berdakwah. Nabi Zakaria memperoleh generasi dari Allah seseorang anak pria yang soleh yang bernama Yahya.
Walaupun umur Nabi Zakaria di kala itu telah sangat tua, hampir dekat 100 tahun umur beliau serta istrinya merupakan seseorang yang mandul. Nabi Zakaria bisa masuk serta bersembunyi di dalam pepohonan kala dikejar serta diburu oleh orang-orang musyrik yang hendak membunuhnya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.